Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauz Aidin Arsyanto dengan NIM digit terakhir 9. Saya berasal dari teknologi rekayasa otomasi. Kali ini saya akan menjelaskan kontrol PID motor DC dengan Simulink. Untuk penjelasan awal yaitu PWM plus width modulation adalah teknik pengendalian sinyal dengan cara mengatur lebar pulsa atau duty cycle dari suatu sinyal digital untuk menghasilkan nilai tegangan atau daerah rata yang diinginkan. Meskipun sinyal PWM berbentuk on-off, perubahan lebar waktu untuk terhadap satu periode sinyal membuat beban seolah-olah menerima tegangan analog yang bervariasi. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan atau daerah rata yang diberikan ke beban, dan sebaliknya. PWM banyak digunakan dalam mengatur kecepatan motor, pengendalian daya, serta sistem elektronika daya karena efisiensi dan mudah diimplementasikan. Untuk pengaruh duty cycle, yang pertama, pengaruh duty cycle pada kontrol PWM itu menggunakan pada Simulink ini sangat menentukan kecepatan, torsi, dan respon putaran motor yang kemudian terbaca oleh encoder. Duty cycle mempresentasikan persentase waktu sinyal PWM berada pada kondisi on dalam satu periode. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterapkan ke motor DC, sehingga arus jangkar meningkat dan motor berputar lebih cepat. Hal ini menyebabkan nilai kecepatan dan posisi sudut yang terbaca oleh encoder juga meningkat secara proporsional. Dalam Simulink, perubahan duty cycle secara langsung dipengaruhi keluaran blok PWM generator yang menjadi input tegangan motor DC. Ketika duty cycle kecil, motor berputar lambat atau bahkan tidak mampu mengatasi beban, sehingga pulsa encoder yang dihasilkan sedikit dan jarak antar pulsa lebih panjang. Sebaliknya, pada duty cycle besar, motor berputar lebih cepat. Jumlah pulsa encoder persatuan waktu meningkat dan resolusi pembacaan kecepat menjadi lebih halus. Dengan demikian, encoder berperan sebagai umpan balik atau feedback yang menunjukkan respon motor terhadap perubahan duty cycle PWM, sehingga sistem kontrol dapat dianalisis untuk dikembangkan menjadi sistem kontrol tertutup, yaitu closed loop, untuk mendapatkan kecepatan atau posisi motor DC yang lebih stabil dan akurat. Masuk ke penjelasan singkat dari encoder, yaitu sensor yang digunakan untuk mengubah gerakan mekanik, putaran atau perpindahan menjadi sinyal listrik sehingga dapat diketahui posisi, kecepatan, dan arah putaran suatu motor atau poros. Fungsi untuk encoder ini yaitu untuk mendeteksi kecepatan putar motor, menentukan posisi sudut atau linear, mengarah arah putaran, serta sebagai umpan balik feedback pada sistem kontrol motor agar kecepatan dan posisi dapat dikendalikan dengan presisi. Untuk prinsip kerjanya tersendiri yaitu umumnya berdasarkan pembacaan pulsa. Pada encoder optik, sebuah piringan berlubang atau bermotif diputar bersama poros motor. Lalu sensor cahaya dan fotodetektor membaca perubahan cahaya yang terhalang dan tidak terhalang sehingga menghasilkan pulsa listrik. Jumlah dan frekuensi pulsa ini diolah oleh sistem kontrol untuk menentukan kecepatan dan posisi motor. Sedangkan perbedaan fase antar kanal pulsa digunakan untuk mengetahui arah putaran. Lanjut kita masuk ke low pass filter. Low pass filter adalah rangkaian atau sistem yang berfungsi untuk melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi di atas frekuensi cutoff tertentu. Fungsinya untuk menghaluskan sinyal, mengurangi noise frekuensi tinggi, membentuk sinyal analog dari PWM, serta melindungi rangkaian dan gangguan frekuensi tinggi yang tidak diinginkan. Dari prinsip kerja low pass filter ini yaitu berdasarkan sifat komponen reaktif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Pada rangkaian RC, kapasitor mudah dilewati sinyal frekuensi rendah sehingga tegangan keluaran mengikuti sinyal input. Sedangkan sinyal frekuensi tinggi diredam karena kapasitor menyimpan dan membuang muatan dengan cepat. Akibatnya, hanya komponen frekuensi rendah yang muncul pada keluaran filter. Nah, untuk kecepatan per second itu besaran yang menunjukkan seberapa cepat perubahan posisi motor dalam setiap 1 detik. Nilai ini diperoleh dari turunan posisi terhadap waktu, misalnya perubahan sudut atau jumlah pulsa encoder yang terjadi dalam 1 detik. Dalam sistem kendali motor, kecepatan per second mempresentasikan kondisi aktual motor saat berputar dan menjadi parameter penting untuk pengendalian dinamis. Dalam kontrol PID, kecepatan per second berperan sebagai variabel umpan balik atau feedback yang dibandingkan dengan nilai referensi yaitu set point. Selisih antara set point dan kecepatan aktual disebut error. Komponen proporsional atau P merespon besar error kecepatan.
Integral I mengoreksi error kecepatan yang tersisa agar mendekati 0. Sedangkan derivatif yaitu memanfaatkan laju perubahan kecepatan per second untuk mengantisipasi perubahan dan meredam osilasi. Dengan menggunakan informasi kecepatan per second, kontrol PID mampu menghasilkan respon motor yang lebih cepat, stabil, dan akurat sesuai dengan set point yang diinginkan. Kita masuk ke penjelasan dari PID controller, yaitu metode pengendalian yang digunakan untuk menjaga suatu sistem agar bekerja sesuai set point dengan meminimalkan error antara nilai referensi dan keluaran sistem. Prinsip kerja PID ini adalah mengubah error melalui 3 aksi, yaitu P merespon error saat ini, I menghilangkan error sisa dengan mengakumulasi error, dan D memprediksi perubahan error untuk meningkatkan kestabilan. Kombinasi ketiganya menghasilkan sistem kontrol yang cepat, stabil, dan presisi. Nah, ada 2 jenis PID. Yang pertama PID discrete dan PID dalam bentuk blok, yaitu blok PID. Yang pertama PID discrete, itu pengendalian dilakukan dalam pembentukan persamaan matematika yang dihitung secara periodik pada setiap waktu sampling. Error dihitung dari selisih set point dan nilai aktual, kemudian dikalikan dengan konstan tapi, dijumlahkan secara akumulatif untuk bagian I, serta dihitung perubahan error untuk bagian D. PID discrete umum digunakan pada microcontroller dan sistem digital karena bekerja berdasarkan data sampling dan perhitungan numerik. Untuk yang kedua, PID dalam bentuk blok atau blok PID, seperti di Simulink, sistem direpresentasikan dalam diagram blok yang terdiri dari blok proporsional, integral, dan derivatif yang bekerja secara paralel. Setiap blok memproses sinyal error sesuai fungsinya, kemudian hasilnya dijumlahkan untuk menghasilkan sinyal kendali. Pendekatan ini memudahkan analisis respon sistem dan penyetelan parameter PID secara visual. Jadi kesimpulannya, kontrol PID pada motor DC menggunakan Simulink memungkinkan pengaturan kecepatan atau posisi motor secara lebih stabil, cepat, dan akurat dibandingkan sistem tanpa kontrol. Dengan memanfaatkan umpan balik dari sensor seperti encoder, nilai keluaran motor dapat dibandingkan dengan set point sehingga error dapat diminimalkan. Komponen proporsional mempercepat respon awal, integral menghilangkan error keadaan tunak, dan derivatif meredam osilasi serta meningkatkan kestabilan sistem melalui Simulink. Dan kita dapat menganalisis secara visual hingga memudahkan proses perancangan penyetelan parameter dan pemahaman kinerja sistem sebelum diterapkan pada perangkat keras nyata. Oke, langsung aja kita masuk ke blok Simulink ya. Nah, jadi ini rangkaian yang bakal kita pakai yaitu low pass filter. Dan ini adalah rangkaian untuk kecepatan per second-nya. Dan ini untuk rangkaian PID discrete. Jadi di discrete ini kita juga bisa mengatur kecepatan dari motor tersebut. Seperti ini. Langsung saja kita ke videonya.